Halo, perkenalkan nama saya Alessandro Kurniawan Ulung, dosen program studi Ilmu Hubungan Internasional di Universitas Satya Negara Indonesia. Saya merupakan ketua tim pengabdian kepada masyarakat yang memperoleh hibah dari Kementerian Pendidikan Tinggi, Sains dan Teknologi tahun 2026 melalui skema pemberdayaan berbasis masyarakat, ruang lingkup pemberdayaan kemitraan masyarakat dengan bidang fokus sosial humaniora. Dalam pelaksanaan program ini, saya didukung dan juga dibantu oleh dua orang anggota dosen, yaitu Ibu Rizky Inayah Dwi Jayanti MIKOM, dosen program studi Ilmu Komunikasi, dan juga Bapak Yuli Setiawan MA, dosen program studi Manajemen. Selain itu, tim kami juga melibatkan 6 mahasiswa dari 3 program studi, yaitu program studi Hubungan Internasional, program studi Manajemen, dan juga program studi Ilmu Komunikasi. PKM yang kami laksanakan mengangkat tema optimalisasi gastrodiplomasi sebagai inovasi kuliner Nusantara, pemberdayaan UMKM Idealisius melalui pengembangan bisnis digital, komunikasi pemasaran digital, dan branding jajanan tradisional. Mitra utama kami dalam kegiatan PKM ini adalah Idealisius. Idealisius adalah UMKM yang bergerak di bidang kuliner dan kue Nusantara. UMKM ini telah berdiri sejak tahun 2015 dan berlokasi di Tangerang, Banten. Kegiatan PKM ini bertujuan untuk membantu mitra mengatasi sejumlah permasalahan utama, khususnya dalam aspek pengembangan branding, komunikasi pemasaran, dan juga pengembangan bisnis melalui pengembangan teknologi digital. Pada bulan Juni dan Juli 2026, tim PKM telah melaksanakan kegiatan dalam bentuk 6 kali pelatihan. Keenam pelatihan ini terdiri dari 2 pelatihan gastrodiplomasi, 2 pelatihan komunikasi pemasaran digital, dan 2 pelatihan manajemen bisnis digital. 6 pelatihan ini menjadi bentuk konkret kolaborasi lintas disiplin antar program studi dalam mengimplementasikan konsep gastrodiplomasi pada tingkat UMKM. Pelatihan gastrodiplomasi diberikan langsung oleh saya sendiri sebagai dosen ilmu hubungan internasional. Dalam pelatihan ini, kami memperkenalkan konsep gastrodiplomasi kepada UMKM Idealisius dan menjelaskan bagaimana makanan tradisional itu dapat dimanfaatkan sebagai media untuk memperkenalkan budaya Indonesia kepada masyarakat yang lebih luas, tidak hanya di dalam negeri, tetapi juga di luar negeri. Kami memberikan pelatihan storytelling salah satunya dengan memanfaatkan teknologi digital agar produk kuliner itu tidak hanya dipasarkan sebagai makanan semata, tetapi juga sebagai bagian dari cerita, identitas, dan kekayaan budaya Nusantara. Selanjutnya, pelatihan komunikasi pemasaran digital diberikan oleh dosen ilmu komunikasi, yaitu Ibu Rizky Inayah Dwi Jayanti MIKOM. Dalam pelatihan ini, mitra diberikan pemahaman mengenai pentingnya komunikasi pemasaran digital yang efektif, sekaligus praktik pembuatan konten digital dengan memanfaatkan berbagai aplikasi seperti Canva dan Capcut. Melalui pelatihan ini, mitra diharapkan mampu menghasilkan karya atau konten yang lebih menarik, inovatif, dan sesuai dengan karakteristik konsumen di era digital. Sementara itu, pelatihan manajemen bisnis digital diberikan oleh dosen manajemen, yaitu Bapak Yuli Setiawan MA. Beliau memberikan pelatihan mengenai digitalisasi proses bisnis pada tingkat UMKM, serta pemanfaatan berbagai perangkat digital seperti Instagram Ads, Facebook Ads, Google Calendar, dan juga Google Spreadsheet untuk membantu meningkatkan efektivitas pengelolaan dan pengembangan bisnis mitra. Untuk pelatihan hari ini itu sangat seru banget karena hari ini kami tidak hanya belajar tentang teori-teori tentang gastrodiplomasi, komunikasi dan bisnis, tapi juga ada praktek-praktek dan ada gamesnya juga yang membuat pelatihan hari ini semakin seru banget. Ada banyak ilmu-ilmu yang mudah dipahami dan juga untuk prakteknya mudah untuk dikerjakan. Pokoknya untuk tim USNIK keren. Terima kasih.
Materi mengenai manajemen bisnis digital dan komunikasi pemasaran digital memiliki peran penting dalam mendukung gastrodiplomasi. Gastrodiplomasi tidak hanya berkaitan dengan bagaimana makanan tradisional atau kue tradisional diperkenalkan kepada masyarakat, tetapi juga bagaimana produk tersebut dikomunikasikan, dipasarkan, dan dibangun citranya melalui berbagai platform digital. Dengan kemampuan komunikasi pemasaran dan manajemen bisnis digital yang lebih baik, UMKM dapat memperluas jangkauan pasarnya sekaligus memperkenalkan nilai-nilai budaya yang terkandung dalam produk kuliner Nusantara kepada khalayak yang lebih luas, tidak hanya di dalam negeri tetapi juga di luar negeri. Dalam kegiatan PKM ini, kami tidak hanya memberikan pengetahuan dan pelatihan, tetapi juga memberikan bantuan berupa teknologi tepat guna, komponen produksi, dan bahan baku produksi. Bantuan tersebut diharapkan dapat mendukung mitra dalam meningkatkan kapasitas produksinya dan mengembangkan usahanya secara berkelanjutan. Kami mengucapkan terima kasih sebanyak-banyaknya atas hibah yang telah diberikan oleh Kementerian Pendidikan Tinggi, Sains dan Teknologi. Berkat hibah ini, kami diberikan bantuan berupa alat-alat untuk gastrodiplomasi, komunikasi pemasaran, dan bisnis digital. Terima kasih. Pelaksanaan kegiatan PKM ini telah mendapatkan perhatian dari beberapa media, salah satunya adalah Radio Republik Indonesia atau RRI. Hal ini menunjukkan bahwa kegiatan pemberdayaan UMKM berbasis gastrodiplomasi memiliki relevansi yang tidak hanya pada tingkat akademik, tetapi juga bagi masyarakat dan pengembangan ekonomi kreatif. Pelatihan gastrodiplomasi ini sangat bermanfaat untuk bisnis usaha kue kami. Kami belajar gastrodiplomasi, komunikasi pemasaran, dan bisnis digital. Berkat pelatihan ini, kami siap menjadi duta kue tradisional Indonesia. Terima kasih Usni. Kami mengucapkan terima kasih yang sebesar-besarnya kepada Kementerian Pendidikan Tinggi, Sains dan Teknologi atas dukungan pendanaan yang diberikan melalui program hibah PKM tahun 2026. Dukungan pendanaan ini memungkinkan kami untuk tidak hanya membantu mitra dalam mengatasi berbagai permasalahan usaha, tetapi juga mendorong penguatan UMKM, pelestarian dan promosi kuliner Nusantara, serta berkontribusi terhadap pencapaian tujuan pembangunan berkelanjutan atau Sustainable Development Goals. Melalui kegiatan ini, kami berharap UMKM Idealisius dapat terus berkembang, semakin adaptif terhadap transformasi digital, dan mampu menjadikan kuliner Nusantara dan kue-kue Nusantara bukan hanya sebagai produk ekonomi, tetapi juga sebagai media diplomasi budaya Indonesia.